Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Rujukan utama yang saya gunakan dalam penjelasan ini adalah yang pertama bukunya John Creswell, Educational Research, Planning, Conducting, Evaluating Content, Quantitative and Qualitative Research, edisi keempat, tahun 2012. Rujukan yang kedua, Frankel, Wallen, dan Hume, How to Design and Evaluate Research in Education, edisi ke-8. Untuk selanjutnya di penjelasan ini, Creswell, saya tetap gunakan nama Creswell, sementara Frankel saya singkat FWH ya. Jadi kalau ada kode FWH itu berarti sumbernya dari bukunya Frankel. Baik, yang pertama kita lihat adalah pendekatan dalam penelitian. Secara umum, Frankel menjelaskan 4 bentuk pendekatan penelitian, yaitu deskriptif, asosiasi, intervensi, dan meta-analisis. Penelitian deskriptif itu menjelaskan sesuatu secara lengkap dan detail. Contohnya jenis penelitian survei, etnografi, historis, itu bentuk-bentuk penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif. Kemudian asosiasi, menginvestigasi hubungan. Contohnya adalah pada penelitian korelasi dan penelitian kausal komparatif. Penelitian intervensi, melakukan intervensi atau perlakuan tertentu dan memperhatikan dampak atau pengaruh dari intervensi tersebut. Contohnya pada penelitian eksperimen. Nah, beberapa jenis penelitian boleh jadi merupakan kombinasi dari deskriptif, asosiasi, atau intervensi. Contohnya, satu penelitian etnografi yang menjelaskan secara detail kegiatan sehari-hari satu SD unggulan dan menemukan hubungan antara penataan lingkungan sekolah dan kemampuan literasi siswa. Itu merupakan penelitian yang menggunakan kombinasi pendekatan deskriptif dan pendekatan asosiasi. Contoh lain, penelitian yang menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dan menunjukkan dampak pembelajaran itu terhadap hasil belajar matematika siswa SD ya. Tapi selain itu bukan hanya diperhatikan hasil belajarnya saja, tapi dibedakan lagi bagaimana hasil belajarnya berbeda berdasarkan tingkat kemampuan akademik siswa. Jadi diperhatikan bagaimana pengaruh model pembelajaran itu terhadap hasil belajar siswa berkemampuan akademik tinggi, terhadap siswa yang kemampuan akademiknya sedang, dan siswa yang kemampuan akademiknya rendah. Itu jadi ada intervensi menggunakan model pembelajaran, kemudian dilihat hubungannya. Ini contoh penelitian yang mengombinasikan pendekatan intervensi dan asosiasi. Kalau meta-analisis sendiri dilakukan dengan cara mengumpulkan pendekatan meta-analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan semua penelitian pada topik tertentu, kemudian menggunakan statistik untuk mensintesis hasil-hasil penelitian tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan untuk semua penelitian itu atau hubungan antar penelitian itu. Meta-analisis ini adalah upaya untuk memoderasi subjektivitas dan meminimalisir keterbatasan penelitian-penelitian yang dilakukan secara terpisah-pisah jadi ada penelitian-penelitian yang dilakukannya pisah-pisah, tapi sebenarnya dia membahas topik yang sama. Itu dilakukan meta-analisis. Oke, selanjutnya kita lihat jenis-jenis penelitian. Yang umum kita ketahui ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa kuantitatif kualitatif itu bedanya dilihat dari datanya. Ada datanya yang menggunakan angka, kemudian ada datanya yang menggunakan kata-kata. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu perbedaannya. Itu cuma untuk memudahkan, membedakan saja ya.
Nanti kita akan lihat di pembahasan selanjutnya, akan kita lihat bagaimana perbedaan sebenarnya antara kuantitatif dan kualitatif dari aspek asumsi, peran peneliti dalam penelitian itu, bagaimana desain penelitiannya, bagaimana bentuk laporan penelitiannya, bagaimana cara menginterpretasi hasil penelitian, bagaimana posibilitas generalisasinya, kemungkinan menggeneralisasi hasil penelitian, itu nanti akan kita lihat. Untuk saat ini kita fokus dulu pada pembahasan jenis-jenis penelitian. Penelitian kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi penelitian eksperimental, subjek tunggal, korelasional, kausal komparatif, dan survei. Penelitian eksperimental, penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat di Creswell chapter 10, Frankel chapter 13. Kemudian single subject itu dijelaskan di Frankel chapter 14. Korelasional dibahas oleh Creswell di chapter 11 dan dibahas oleh Frankel di chapter 15. Kausal komparatif bisa dilihat di Frankel chapter 16. Kemudian survei, penelitian survei ada dibahas di Creswell chapter 12 dan Frankel chapter 17. Pada pembahasan selanjutnya juga akan saya uraikan satu persatu jenis-jenis penelitian kuantitatif ini. Tapi untuk saat ini kita lihat dulu jenis penelitian secara umum ya. Oke, untuk penelitian kualitatif itu ada grounded theory, etnografi, naratif, dan historis. Grounded theory dibahas oleh Creswell di chapter 13, etnografi dibahas oleh Creswell di chapter 14 dan di Frankel chapter 21. Etnografi ini ada macam-macam lagi subjenisnya. Jenis-jenisnya ada macam-macam lagi. Tapi kita tidak bahas dulu di sini. Naratif itu bisa dilihat di Creswell chapter 15, sementara historis bisa dilihat pada Frankel chapter 22. Nah, ada juga bentuk penelitian yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif atau kualitatif. Itu disebut penelitian kombinasi, mixed method. Jadi penelitian kuantitatif dan kualitatif dipadukan. Creswell menjelaskan ada 6 desain mixed method yang biasa digunakan dalam penelitian pendidikan. Itu berdasarkan urutan pelaksanaannya, porsi atau posisinya antara kuantitatif, kualitatif, sehingga ada 6 desain ini. Yang pertama konvergen paralel, kemudian ada explanatory, ada exploratory, ada embedded, transformatif, dan multiphase. Ringkasan grafisnya itu bisa dilihat pada halaman 541 di Creswell untuk ringkasan grafis dari 6 desain mixed method. Pembahasan mixed method sendiri di Creswell itu bisa dilihat di chapter 16, sementara di Frankel di chapter 23. Selain ketiga penelitian ini, ada jenis lain, yaitu yang biasa kita kenal PTK, Action Research, dan R&D, penelitian pengembangan. Di bukunya Plum itu dijelaskan bahwa penelitian pengembangan ini bisa berbentuk development studies, pengembangan, validation studies, memvalidasi satu model yang sudah dikembangkan atau seperangkat instrumen yang sudah dikembangkan, kemudian implementation studies. Untuk action research itu dibahas tersendiri oleh Creswell di chapter 17, sementara Frankel membahasnya di chapter 24. Oke, itu jenis-jenis penelitian. Ya, jadi ada kuantitatif dengan macam-macam jenisnya, ada kualitatif. Kualitatif tidak terbatas hanya ini ya, ada sub-sub jenis lagi dari sini. Kemudian ada kombinasi yang tadi sudah dijelaskan, 6 bentuk desain berdasarkan mana yang lebih diprioritaskan atau urutannya mana yang duluan, kuantitatif kah atau kualitatif, sehingga didapat kombinasi 6 desain itu. Kemudian action research dan R&D, research and development, penelitian pengembangan. Oke, itu dulu penjelasan dari saya tentang jenis-jenis penelitian. Semoga bermanfaat.
kita akan bisa diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.